semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuridayanti Rahman, biasa dipanggil Nuri. Saya adalah mahasiswa aktif agribisnis angkatan 2019. Dalam penyampaian materi public speaking ini, saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu... Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua ya? Semoga selalu baik dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardin Firmanto Diaftara, saya berasal dari Surabaya. Saat ini saya sedang belajar di Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Angkatan 2019. Komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Dan mengapa manusia memerlukan komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses, aktivitas penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain yang dapat dipahami bersama atau dipahami oleh kedua pihak tersebut. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya penyampaian. Komunikasi adalah sebuah penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok kepada kelompok lainnya melalui suatu media, tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, melalui secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa sih manusia itu harus membutuhkan atau harus menggunakan komunikasi? Komunikasi di sini berfungsi sebagai penyampaian maksud apa yang kita inginkan kepada pihak yang lainnya, kepada pihak kedua. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih konsep dasar dari komunikasi itu. Jadi, sebelum kita membahas lebih detail mengenai dasar komunikasi, kita harus paham mengenai teknik komunikasi. Apa sih teknik komunikasi itu? Jadi, teknik komunikasi ini adalah sebuah seni dalam mengungkapkan pesan ataupun ide terhadap orang yang akan kita tuju. Jadi, apabila kita mau melakukan pembicaraan dengan orang lain dalam tujuan menyampaikan ide ataupun gagasan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Contohnya, apabila saya yang orang Madura ini mau berbicara dengan yang orang Jawa, itu lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia saja, supaya bisa lebih dipahami dan sama-sama mengerti antara orang yang akan menyampaikan ide dan juga orang yang akan mau mendengarkan ide ataupun gagasan yang akan kita tujukan terhadap orang tersebut. Seperti itu. Oke, karena kita tadi sudah membahas mengenai teknik dalam berkomunikasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar dari berkomunikasi. Konsep dasar berkomunikasi itu ada 3 poin cakupannya. Yang pertama yaitu bentuk komunikasi, yang kedua adalah relasi dalam berkomunikasi, dan yang ketiga adalah media dalam berkomunikasi. Yang pertama, bentuk komunikasi. Jadi di sini bentuk komunikasi ada 2. Yang pertama yaitu secara verbal dan yang kedua yaitu secara non-verbal. Di sini kalau yang verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Contohnya, pada saat ini saya sedang menggunakan komunikasi secara verbal karena menggunakan kalimat ataupun kata-kata. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi secara nonverbal. Di sini bentuk komunikasi secara nonverbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat. Contohnya gestur tubuh, mimik wajah, ataupun kontak mata. Contohnya pada saat kita melakukan ujian, biasanya kita menggunakan komunikasi nonverbal. Kita biasanya menggunakan kontak mata seperti itu. Kemudian relasi dalam berkomunikasi. Relasi dalam berkomunikasi ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi personal dan juga yang kedua adalah komunikasi publik. Komunikasi personal di sini biasanya kita sering menggunakan komunikasi ini. Jadi komunikasi dengan diri kita sendiri.
kita pernah menggunakan komunikasi ini dalam hati. Aduh, orang ini kok cantik banget ya, orang ini kok ganteng banget ya, tapi tidak diungkapkan dengan kalimat, cukup hati kita saja yang tahu. Nah, itu merupakan contoh dari relasi komunikasi secara personal. Kemudian yang kedua yaitu adalah komunikasi secara publik. Di sini biasanya pembicara dihadapkan dengan beberapa orang. Jadi contohnya pada saat kita melakukan perkuliahan itu merupakan contoh dari komunikasi secara publik. Kemudian mengenai media dalam berkomunikasi, ini mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu ya, bahwa media komunikasi ini bisa dilakukan secara tulisan, gambar, video, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah public speaking. Apa sih public speaking itu? Jadi public speaking adalah satu aktivitas komunikasi kita kepada halayak ramai di depan umum atau sekelompok orang. Pada umumnya tujuan dari public speaking ini adalah untuk memberikan informasi atau menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi seseorang atau dapat memberikan pengertian kepada seseorang. Public speaking ini biasanya itu ditakuti oleh semua orang. Hal ini sudah umum terjadi ya, karena public speaking ini kita dituntut untuk dapat memberikan informasi atau menyampaikan informasi di depan orang banyak dan kita ditonton oleh orang banyak. Oleh karena itu, public speaking ini sangat penting dan sangat diperlukan adanya. Karena public speaking nantinya juga akan bermanfaat atau akan dibutuhkan ketika nanti kita sedang bekerja. Contohnya ketika di perusahaan, kita dituntut untuk melakukan presentasi kepada klien-klien dari perusahaan tersebut. Misalnya, kita sedang melakukan presentasi dan tiba-tiba kita nervous dan tidak tahu dan lupa akan apa yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, itu merupakan suatu hal yang fatal kan. Maka dari itu kita perlu adanya untuk mempelajari public speaking tersebut. Public speaking ini ada beberapa tips yang bisa kita ikuti. Salah satunya adalah kita mencatat hal-hal apa saja yang nantinya kita sampaikan. Kemudian kita melakukan peregangan dan sebagainya. Adapun manfaat yang dapat kita raih dari adanya public speaking ini ada 5 poin cakupannya. Yang pertama yaitu dapat mengurangi ketidaktahuan. Dengan adanya public speaking ini, maka kita dapat mengutarakan dan mendengarkan pesan ataupun ide dari orang lain. Adanya ide dan pesan tersebut bisa mengurangi ketidaktahuan kita terhadap suatu informasi. Kemudian, poin yang kedua yaitu mengurangi tekanan. Dengan adanya public speaking ini, maka tekanan dalam hidup seseorang dapat dikurangi. Hal ini disebabkan karena orang tersebut dapat mengutarakan isi hatinya kepada orang yang akan dituju. Poin yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan. Dengan adanya public speaking ini, maka orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan akan melakukan sebuah pembicaraan mengenai suatu topik. Oleh karena itu, salah satu manfaat dari public speaking adalah dapat memperbaiki hubungan. Yang keempat adalah memahami permasalahan. Ketika seorang speaker berbicara, maka lawan bicaranya akan mendengarkan dan memahami maksud dari pembicaraan tersebut. Poin yang kelima dari adanya manfaat public speaking ini adalah dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Orang yang diam dan orang yang berani mengekspresikan dirinya itu tentu jelas berbeda. Apabila kita melakukan pembicaraan dengan seseorang dan kita meminta solusi, maka lawan bicara kita akan refleks untuk mendengarkan dan memberikan jalan keluar. Gak usah jauh-jauh, meskipun tidak memberikan jalan keluar, setidaknya orang yang mendengar tersebut bisa lebih menenangkan orang yang memiliki permasalahan. Itulah manfaat dari adanya public speaking yang dapat kita raih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 5 manfaat public speaking yang akan kita raih dalam kehidupan sehari-hari, faktanya tak seorang pun dilahirkan sebagai seorang speaker.
Jadi, buat kalian semua yang sudah memiliki kemampuan dalam menjadi speaker yang baik dan benar, itu merupakan sebuah anugerah yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada diri kita sendiri. Jadi, kalian semua harus bersyukur dengan adanya kelebihan tersebut. So, bagaimana sih faktor-faktor pembentuk dari seorang speaker yang handal? Jadi, faktor pembentuknya adalah dengan 3L. L yang pertama yaitu dari lahir atau bakat. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau kita sudah memiliki sebuah kemampuan, sebuah bakat menjadi speaker yang baik, kalau dari lahir itu adalah sebuah anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada diri kita sendiri. Karena tidak semua orang yang ada di muka bumi ini memiliki bakat ataupun kemampuan dari sejak lahir untuk menjadi speaker yang baik dan handal. Poin yang kedua yaitu adalah dari lingkungan. Yaps, benar banget. Karena di sini lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi untuk menjadi speaker yang baik itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan organisasi, lingkungan kita bergaul, seperti itu. Contohnya, saya adalah seorang yang introvert, seorang yang pendiam sebelumnya. Tetapi, lingkungan organisasi lah yang menuntut saya untuk saya bisa menjadi seorang yang bisa berbicara, bisa menyampaikan ide ataupun gagasan. Kemudian lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga di sini memiliki peranan yang sangat penting. Jadi ketika saya ingin menguasai, ingin memperdalam bakat saya dalam berbicara, keluarga saya mendukung hal tersebut. Jadi saya merasa enak. Oh, ini berarti secara keluarga dan saya pribadi pun nyambung. Jadi saya semangat untuk bisa memperdalami speaker ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu latihan. Yes, that's right. Jadi di sini latihan memiliki sebagai kunci important, kunci yang sangat penting. Percuma kalau kita sudah memiliki bakat tetapi kita tidak pernah melakukan latihan, tidak pernah mengasah bakat yang sudah kita miliki. Jadi kayak percuma, nothing aja, seperti itu. Jadi meskipun kita sudah memiliki sebuah ilmu, sebuah kemampuan untuk menjadi speaker yang baik, itu juga perlu dilakukan adanya latihan supaya biar lebih bagus lagi. Kemudian masalah-masalah yang biasanya terjadi ketika kita sedang melakukan public speaking ataupun ketika kita akan melakukan public speaking. Nah, biasanya ketika kita akan melakukan public speaking, tubuh kita serasa tegang, tidak bisa berjalan, diam di tempat, dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita akan melakukan public speaking, biasanya itu kita serasa nervous sekali itu. Jantung kita itu berdetak semakin kencang, seperti mau gempa ya, tubuh kita semakin lama kok semakin deg-deg gitu. Itu merupakan masalah-masalah yang biasanya terjadi ketika kita akan melakukan public speaking. Dan itu merupakan salah satu atau salah dua masalah yang wajar dan bisa terjadi kepada siapapun. Kemudian masalah ketika kita melakukan public speaking. Biasanya ketika kita sedang melakukan public speaking, kita di hadapan banyak orang di atas podium, kita berdiri di sana sendirian, atau biasanya kalau misalnya ada orang lain sebagai moderator atau MC itu juga ya. Tapi di situ penonton akan menatap kita sebagai penyampai materi atau sebagai penyampai informasi. Seluruh penonton, seluruh audiens, pandangannya akan tertuju pada kita seorang, seperti itu kan. Biasanya orang tersebut akan merasa takut atau ketika di atas panggung tiba-tiba tidak bisa berbicara. Padahal mulutnya itu sudah berbicara sebenarnya, tapi tidak bisa dipahami oleh semua orang. Nah, selain itu, biasanya bahasa atau penyampaian dari orang tersebut akan belibet-belibet atau bahasa Indonesia itu ribet dan susah untuk dipahami oleh audiens. Nah, itu adalah masalah yang biasanya terjadi ketika kita akan melakukan dan juga sedang melakukan public speaking. Dari masalah tersebut ada beberapa tips atau solusi yang bisa diterapkan ketika kita akan melakukan public speaking dan juga ketika kita sedang melakukan public speaking. Sebelum Sebelum kita melakukan public speaking, baik adanya kita melakukan peregangan otot. Ya, peregangan otot sedikit lah
supaya nantinya ketika kita akan naik ke atas panggung atau naik ke podium, badan kita merasa rileks dan juga tidak terlalu tegang. Meskipun nantinya tetap merasa sedikit tegang ya. Jadi yang setidaknya lebih lumayan lah, tidak terlalu tegang. Gitu. Kemudian ketika kita akan naik panggung juga, silakan teman-teman itu melakukan latihan berbicara dan juga melakukan relaksasi suara. Biasanya kita mengucapkan a, i, u, e, o itu yang bagus, a, i, u atau relax voice, supaya suara kita itu ketika nanti menyampaikan itu terdengar jelas, intonasinya jelas, dan kosa-kosa kata yang akan kita sampaikan juga bisa dicerna dengan baik. A, I, U, E, O. Nah, itu perlu dilatih ya teman-teman ya. Yang juga bisa dilaksanakan ketika akan naik ke atas panggung. Kemudian, sebelum naik ke atas panggung, kita juga bisa melakukan tarik nafas atau latihan nafas. Silakan tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Nah, itu membuat tubuh kita juga merasa tenang dan juga rileks. Selain dengan melakukan relaksasi atau peregangan otot-otot tadi. Nah, kemudian ketika di atas panggung nanti, teman-teman itu usahakan tersenyum dan harus bisa menguasai ruangan. Dan juga kita harus bisa menguasai ruangan tersebut, ruangan yang akan kita gunakan sebagai tempat kita melakukan public speaking. Misalnya, kita besok akan melakukan presentasi atau penyampaian informasi kepada orang banyak. Nah, maka dari itu, hari ini kita melaksanakan gladi bersih atau latihan atau percobaan untuk besok. Seperti itu. Kita harus tahu sudut-sudut ruangan. Nah, kemudian ketika kita di atas, ketika kita sudah di tengah jalan atau sudah di tengah public speaking, kemudian kita merasa tegang kembali dan merasa deg-degan, nah itu teman-teman bisa menatap satu orang atau beberapa orang atau beberapa kelompok yang di situ teman-teman sudah mengenal dan juga sudah akrab seperti itu ya. Misalnya ketika saya ingin menyampaikan materi di atas panggung, kemudian saya melihat penonton itu menjadi tegang. Nah, itu saya akan mencari satu titik atau satu orang yang saya kenal untuk dijadikan sebagai tatapan fokus supaya kita tidak merasa tegang karena kan sudah kenal. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang kenal itu kan akan lebih lancar daripada kita berbicara dengan orang banyak yang tidak kita kenal, gitu kan. Nah, itu beberapa tips yang mungkin bisa diterapkan ya oleh teman-teman sebelum dan sedang melakukan public speaking. Oh ya, ada satu lagi atau ada dua lagi ya yang mungkin lupa saya sampaikan. Jadi ketika kita akan melakukan, sedang melakukan dan juga sudah melakukan public speaking, itu usahakan kita selalu tersenyum supaya audiens atau pendengar atau orang-orang yang melihat kita, yang mendengar kita itu juga akan tertular dengan senyum kita dan juga kita terlihat baik dan juga terlihat enjoy ketika melaksanakan atau menyampaikan informasi tersebut. Seperti itu. Dan juga yang kedua yang lupa saya sampaikan, usahakan sebelum melakukan public speaking, kita itu merasa enjoy. Kita tertawa, kita berkomunikasi dengan orang di bawah panggung atau di belakang panggung, dan kita itu merasa rileks. Nah, sehingga ketika kita ada di atas panggung, kita itu benar-benar siap dan juga sudah paham apa yang akan kita sampaikan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi merupakan tips-tips yang bisa saya sampaikan dari public speaking. Nah, kemudian percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu hal yang juga sangat penting dan juga sangat dibutuhkan dalam public speaking. Ada beberapa hal atau beberapa tips yang bisa dilakukan teman-teman untuk menambah percaya diri teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus menguasai materi yang akan disampaikan. Itu merupakan salah satu hal yang dapat menambah percaya diri kita. Sehingga ketika kita melakukan public speaking atau menyampaikan informasi, kita sudah paham mengenai materi tersebut.
dan tidak takut salah lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus melakukan latihan terlebih dahulu ya. Latih kosakata teman-teman yang tadi juga sudah saya sampaikan, kurang lebih sama ini dengan tips yang tadi sudah disampaikan di public speaking. Ini adalah tips percaya diri ya teman-teman ya. Kemudian tadi apa? Kok saya lupa? Nah, teman-teman harus latihan ya. Harus latihan menyampaikan sehingga latihan itu membuat percaya diri dari teman-teman itu meningkat. Kemudian yang ketiga, manfaatkan atau buatlah gestur tubuh teman-teman sebaik mungkin. Jangan hanya diam saja ketika kita menyampaikan informasi. Nah, contohnya, ketika menyampaikan informasi, teman-teman mukanya itu datar dan juga tidak ada ekspresi dan tubuhnya itu hanya diam saja sepertinya. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi mengenai banjir. Jadi banjir di kota Surabaya ini sangat sering terjadi sekali karena curah hujannya tinggi dan itu kan tidak enak gitu kan ya. Jadi usahakan teman-teman ini bisa manfaatkan gestur tubuh teman-teman dengan baik. Nah, baik audiens kalian, di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai banjir di kota Surabaya. Di Surabaya merupakan kota yang besar. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, yang keempat teman-teman harus berani menatap audiens. Jadi ketika nanti teman-teman naik panggung, tes. Nah, kemudian teman-teman silakan menatap sekeliling, menatap audiens yang ada yang hadir. Kemudian melakukan salam dan juga sapa. Halo teman-teman semua, misalnya itu dengan teman-teman yang sepantaran umurnya. Kalau misalnya dengan audiens yang lebih senior atau lebih tua, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua ya? Semoga selalu baik dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu contohnya ya. Di muka bumi ini tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. So, buat kalian, silahkan buang rasa insecure kalian. Silahkan ganti dengan rasa bersyukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di balik kekurangan yang kalian miliki, pasti kalian memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. So, for this time, silahkan tunjukkan performa terbaik kalian kepada dunia. Semoga materi public speaking ini semakin memacu kalian untuk menjadi speaker yang lebih handal dan lebih baik lagi. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat, semoga makin sukses, tetap semangat dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.